Pak Awang Seki, Ustadz, apakah benar jika kita minjam uang untuk ibu atau saudara tanpa sepengetahuan istri, hukumnya sama dengan selingkuh? Siapa yang meminjamkan uangnya untuk ibu dan adiknya, tidak tahu istrinya, sama dengan selingkuh. Hadis palsu. Sekarang saya lihat bertebaranlah hadis-hadis palsu di internet yang buatnya, dan banyak saya lihat grup-grup. Saya pengamat itu, saya tengok. Siapa yang menemani istrinya ke pasar, maka pahalanya sama seperti jihad fisabilillah. Ini siapa yang punya kerjaan? Ini dari pihak kelompok ibu-ibu yang buat, saya yakin. Lalu kemudian dari pihak bapak-bapak membalas, siapa yang mau menikahkan suaminya, mencarikan calonnya, menyiapkan biayanya, maka masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka ini perang ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak senang, tidak suka, katakan tak suka, jangan lagi membuat-buat. Apalagi kalau menisbatkannya sampai ke Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap Nabi secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Pak Awang kewajiban ke Ibu Awang 5. 1. Kasih Bu Awang makan. 2. Kasih Bu Awang pakaian. Jangan sampai ibu itu keluar rumah pakai pakaian belum selesai dijahit. 3. Kasih Bu Awang tempat tinggal yang layak. Bu Awang jangan pula minta rumah artis 5 miliar. Pak Awang kasih ibu itu pendidikan. Bagaimana sholatnya, baca Qur'annya, itu tanggung jawab Pak Awang. Kalau Pak Awang tak sanggup mendidik, panggil guru ngaji ke rumah. Guru ngaji perempuan. Yang kelima, Pak Awang kasih perhatian. Kalau Bu Awang pulang bawa oleh-oleh, gimana Pak? Mantap. Walaupun tak mantap. Supaya menyenangkan hati dia. Lalu kemudian ini terkait dengan nafkah. Zahir dan batin. Nafkah. Pak Awang wajib kasih nafkah. Standar nafkahnya berapa juta Pak Ustadz? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya urf, kebiasaan. Kira-kira standar, nggak sama standar Riau dengan Jakarta. Standar Jakarta tak sama dengan Kalimantan. Standar Kalimantan tak sama dengan Sulawesi. Standar Sulawesi tak sama dengan Papua. Ya standar kira-kira di situ cocok, sesuainya berapa. Tidak lebih, tidak kurang. Pakai standar pertengahan. Itu saja kewajiban. Jadi Pak Awang tidak mesti bulanan ada laporan, mama ini laporan semuanya. Wah kalau begitu, nah itu hukum dari mana yang dipakai? Asal sudah Pak Awang laksanakan ini, maka Pak Awang sudah menunaikan kewajiban nafkah sebagai seorang suami yang baik. Jadi tak perlu membuat laporan detail segala macam. Dari Pak Dedi Sujadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi adanya masjid yang arah kiblatnya melenceng kurang lebih 20 derajat dari arah sebenarnya? Apakah harus merombak dilakukan perubahan miring shaf atau memiringkan sajadah atau biarkan saja? Dua pendapat. Kalau ngikut pendapat almarhum Syekh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Masjid Istiqlal, kata beliau arah kiblat itu nggak perlu dirubah, asalkan sudah ke arah Ka'bah udah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu pendapat Syekh Dr. Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Sedangkan pendapat Majelis Ulama Indonesia mesti diukur. Kalau di kota kita Pekanbaru, datang ke Kanwil Kemenak. Di sana ada namanya Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah itu kan ngurus masalah 1 Ramadan Pak Ustadz, termasuk masalah arah kiblat. Nanti mereka ngukur
Kemudian dibuat di masjid itu arah kiblat yang benar menurut Lembaga Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama musyawarah ikut. Jadi begitu Pak Dedi Sujadi, dua pendapat. Mau ikut pendapat Profesor Ali Mustafa Yaakob atau ikut Majelis Ulama Indonesia, saya serahkan musyawarahkanlah antar jamaah. Jangan sampai jadi fitnah gara-gara masalah kiblat. Dua, Ibu Jannatun. Inilah orang yang masuk surga sebelum masuk surga. Jannatun, surga. Ustadz, saya TKW di Taiwan, sudah 14 tahun, Masya Allah. Sesuai aturan setelah 14 tahun saya harus meninggalkan Taiwan. Namun karena corona dan melihat pemerintah Indonesia, saya milih untuk tetap di Taiwan. Jadi status saya ilegal. Bagaimana dalam pandangan Islam terkait gaji hasil kerja saya, Pak Ustadz? Berat saya menjawab pertanyaan Ibu. Karena kalau saya katakan penghasilan Ibu haram, nanti Ibu pulang, lalu kemudian kita kan ada aturan internasional, harus ada visa, kemudian harus ada. Jadi saya tidak bicara hukum. Saya bicara waktu saya pulang dari Hong Kong, satu pesawat di sebelah saya itu saudara kita tenaga kerja Indonesia. Apa kata beliau? Ustadz, saya sudah melihat saudara-saudara kita yang di luar negeri. Tolonglah Ustadz sampaikan kepada penguasa supaya membuka lapangan pekerjaan. Sulit kami untuk makan, untuk kerja. Banyak, intinya banyak mudaratnya. Bayangkan betapa sakitnya hati orang Indonesia. Keluarga dia mesti mencari nafkah 14 tahun. Tiba-tiba di depan mata dia bisa pula orang asing kerja di tempat kita. Gimana sakitnya? Saya khawatir kalau terlalu banyak orang sakit hati mengamuk dia. Bisa mengamuk secara zahir, bisa juga dia berdoa kepada Allah. Doa orang teraniaya ini luar biasa. Untuk saudara-saudaraku yang bekerja di luar negeri, jangan pernah berpikir bekerja selamanya. Cobalah berpikir untuk kumpul modal aja. Makanya kalau pulang setahun sekali atau 2 tahun sekali, jangan habiskan duit itu untuk beli kulkas sebesar lemari, beli TV sebesar bioskop. Karena banyak yang begitu. Banyak yang begitu, kerja dia 2 tahun, pulang beli TV, beli motor, habis. Terus pergi, jangan begitu. Jadi pola pikirnya, pulang itu untuk modal, irit. Beli aja secukupnya, beli TV cukup untuk nonton. TV besar sikit dari HP cukup lah. Besar-besar. Habis itu buat modal kolam ikan, modal beli sawah, yang kira-kira bisa kita cocok tanam. Coba perbaiki mindset cara pandang kita. Mau sampai kapan kita merantau ini? Jadi harapan saya, Ibu Jannatun dan ibu-ibu saudara-saudariku yang lain yang bekerja mencari nafkah, perbaiki niat, kumpul untuk modal, pulang. Sektor pertanian. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Ahmad Albar. Terakhir Ibu Habibah, Ustadz kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan gunting kuku dan dibuang? Kalau mazhab Syafi'i, Bu Habibah, motong kuku kan tahu jadwal haidnya kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan. Jadwal haid itu kan tahu kapan. Jadi sebelum haid gunting dulu, potong rambut dulu. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti setelah jangan. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan saya berpegang pada itu karena lebih hati-hati. Tapi kalau rambutnya gugur, almarhumah mak ini dulu kalau di dalam laci mesin jahit tuh membungkal rambut. Untuk apa nih mak? Nanti dibawa mandi. Rupanya kalau rambut tuh gugur, dibawa mereka untuk mandi saat mandi haid. Lalu karena penasaran, lalu saya tanya ke Syekh Said Askar, ketemu di jalan.
Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Beliau ini anggota Majma' Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Kanat min taqalidi ummahatina fi Indonesia, tradisi emak-emak kami di Indonesia, idza saqatat sya'ruha, kalau rambutnya gugur, au zafruha atau kukunya gugur, tamassakat biha. Mereka simpan. Summa hamilatha wa ightasalat biha. Kemudian mereka bawa dan mereka bawa mandi. Ma hukmu fi dzalik ya Syekh? Kata Syekh Said Askar, idza saqatat aw inqata'at, kalau gugur atau kuku patah, fahiya kazibalah, dia sama seperti sampah aja kata dia. Dia tak perlu disimpan dikutip. Oh. Setelah pulang saya kasih tahu. Tapi orang tua tetap berpegang. Enggak, kata ustadz kami dulu, mesti. Nah, itu. Jadi Ibu Habibah, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Tapi sisir kan nggak terelakkan. Ketika ibu sisiran, gugur dia, bisa pakai pendapat dua. Kalau ibu gulung, ibu bawa mandi, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Selamat. Tapi kalau ibu buang, pendapat Said Askar, ulama besar Al-Azhar, kata beliau sama macam sampah aja. Saya kalau ada pendapat, saya sampaikan supaya tidak memberatkan. Dinu yusrun, agama ini mudah. Demikian Ibu Habibah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan-kekhilafan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.